Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Istiqomah selaku apoteker di apotek ini. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan konseling mengenai obat kontrasepsi. Jadi untuk pemilihan obat kontrasepsi ini itu ada berbagai macam jenis pilihannya. Jadi itu harus tergantung dengan kondisi dan keadaan seseorang, seperti misalnya pasca melahirkan, dalam keadaan haid, dan juga baru menikah. Jadi untuk pemilihan kontrasepsinya itu ada berbagai macam jenis, seperti pil KB, suntik KB, implan IUD, dan juga ada kontrasepsi sederhana seperti kondom yang biasanya digunakan pada laki-laki. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pil KB. Jadi pil KB ini adalah sebuah kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang mengandung beberapa hormon seperti hormon estrogen dan progesteron. Jadi biasanya kontrasepsi ini itu digunakan secara oral atau diminum. Dan jadi untuk cara penggunaannya pada kontrasepsi ini, pada obat pil ini diminum secara rutin setiap hari 1x1, dimana penggunaan pil ini diusahakan diminum pada waktu yang sama setiap harinya. Jadi jika hari ini diminum sebelum tidur, maka juga besoknya diminum, keesokan harinya harus diminum sebelum tidur. Kemudian untuk pil ini itu dimulai pada saat 5 hari setelah menstruasi. Jadi di mana dalam 5 hari awal siklus menstruasi itu kontrasepsi ini dapat dimulai tidak perlu menggunakan pelindung tambahan. Nah, setelah menstruasi dapat dimulai juga, tapi dalam 2 hari setelah penggunaan itu harus menggunakan pelindung selama kurang lebih 7 hari. Kemudian adapun toleransi keterlambatan apabila telat mengkonsumsi pil KB ini yaitu 2-3 jam. Terus untuk pil yang dijual, pil KB ini yang dijual di pasaran itu biasanya dalam satu paketan itu mengandung 8 pil, yang 7 hari 7 pilnya itu mengandung progestin atau kombinasi antara hormon progesteron dan estrogen. Nah, apabila ibu lupa mengkonsumsi pil KB ini, maka penanganannya itu harus tergantung dari durasi berapa lama pil KB ini terlewatkan. Misalnya, ibu mengkonsumsi pil KB selama 3 hari. 3 pil yang terlewatkan ini disimpan atau dibuang saja, karena pil itu sudah tidak dapat bermanfaat lagi setelah ditetapkan secara rutin. Akan tetapi berbeda lagi dengan bila ibu lupa mengkonsumsi pil selama 1 minggu. Mungkin misalnya karena keluar kota dan lupa membawa pil KB tersebut, maka obat pil KB ini bisa diminum pada bagian hormon progestinnya saja. Akan tetapi yang placebonya itu tidak perlu diminum. Kemudian adapun efek samping yang ditimbulkan dari pil KB ini, yaitu dimana untuk efek sampingnya sendiri itu ibu tidak perlu khawatir, karena efek samping yang timbul dari penggunaan pil KB ini biasanya itu jarang terjadi pada orang, mungkin akan terjadi pada beberapa orang saja, dimana beberapa orang tertentu itu akan mengalami efek samping yang ringan, dimana efek samping itu bahkan ringan sampai sedang, bahkan tidak ada sama sekali, dimana efek sampingnya itu terdiri dari mual, muntah, kemudian sakit di kepala, sakit kepala yang ringan, bahkan mungkin terjadi penambahan berat badan yang sedikit. Kemudian biasanya
pil KB ini digunakan untuk orang-orang atau pasangan yang baru saja menikah. Jadi baru saja menikah untuk menunda kehamilan pertamanya. Kemudian adapun untuk penyimpanan pada pil KB ini disimpan pada tempat yang kering, jauh terhindar dari paparan sinar matahari, tidak perlu disimpan di kulkas, akan lebih baik bila simpan di kotak obat. Kemudian selanjutnya obat kontrasepsi yang kedua yaitu kontrasepsi injeksi atau suntik KB. Untuk suntik KB itu mengandung hormon progesteron yang biasanya suntik KB ini digunakan untuk orang-orang pasca persalinan dan juga ibu menyusui. Adapun cara penggunaan dari suntik KB ini yaitu disuntik dalam 7 hari pertama siklus menstruasi, dan suntik KB ini bisa disuntik kapan saja setelah dipastikan bahwa ibu sudah tidak hamil lagi. Selain itu juga pemberian injeksi ini dapat disuntik pada lebih dari 7 hari setelah siklus menstruasi, akan tetapi harus benar-benar dipastikan lagi bahwa ibu sudah tidak hamil lagi. Dan adapun alasan pemberian injeksi pada hari ke-7 setelah siklus menstruasi itu dikarenakan pada hari itu resiko untuk ovulasi itu sangat rendah. Kemudian waktu pengulangan suntikan. Jadi adapun waktu yang diperlukan untuk mengulangi suntikan itu tergantung dari formulasi yang kita pakai. Misalnya, ibu menggunakan formulasi DMPA. Nah, jadi itu diulang setiap 3 bulan sekali, dan untuk formulasi NET-NN itu formulasi kontrasepsi yang diulang setiap 2 bulan. Jadi penggunaan suntikan itu dapat diberikan pada minggu lebih awal dan paling lambat itu 4 minggu setelah waktu yang ditetapkan. Apabila terlambat dari 4 minggu itu boleh dilakukan penyuntikan apabila sudah memastikan bahwa ibu benar-benar tidak hamil. Kemudian adapun efek samping yang ditimbulkan dari suntik KB ini yaitu seperti terlambat haid, dan juga bisa terjadi pendarahan haid yang lebih banyak, dan juga mual dan muntah juga bisa terjadi, dan juga bahkan bisa terjadi penambahan berat badan. Dan apabila pada penggunaan suntik KB ini mengalami pendarahan yang lebih banyak, berdasarkan pedoman bahwa perlu diberikan obat NSAID seperti asam mefenamate. Selanjutnya yang ketiga yaitu alat kontrasepsi IUD. Jadi alat ini itu merupakan alat yang dipasang di dalam rongga rahim dan terdiri dari berbagai macam bentuk. Ada yang berbentuk spiral, ada yang berbentuk T, dan juga ada yang berbentuk kipas. Kemudian adapun cara penggunaan kontrasepsi IUD ini, untuk cara penggunaannya, alat ini dipasang pada hari ke-12 setelah siklus menstruasi pertama, dan jika lebih dari 12 hari juga boleh dipasang, akan tetapi harus dipastikan dulu apakah benar-benar si ibu ini sudah tidak hamil. Dan kemudian untuk pemasangannya juga bisa dipasang 48 jam setelah melahirkan. Jadi untuk pemasangan alat kontrasepsi IUD ini dipasang oleh dokter kandungan. Kemudian adapun efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan kontrasepsi IUD itu, adapun efek sampingnya itu ringan, tidak parah. Tetapi biasanya terjadi rasa tidak nyaman pada perut bagian bawah. Jadi biasanya juga ada nyeri, tapi nyerinya itu ringan, dan juga ada bercak-bercak merah dan keputihan pada vagina. Akan tetapi tidak perlu khawatir,
apabila terjadi rasa tidak nyaman pada perut bagian bawah, karena ketidaknyamanan ini dapat dan juga bersifat sementara. Kemudian alat kontrasepsi yang keempat atau yang terakhir yaitu kontrasepsi sederhana, yaitu kondom. Di mana alat kontrasepsi ini biasanya digunakan pada laki-laki. Jadi alat kontrasepsi ini terbuat dari karet. Akan tetapi untuk cara penggunaannya saya tidak bisa menjelaskan secara rinci, tetapi singkatnya penggunaannya itu pemakaiannya dipasang pada alat kelamin laki-laki pada saat ovulasi. Adapun efek samping yang ditimbulkan dari alat kontrasepsi sederhana ini yaitu kondom ini, dimana biasanya itu terjadi infeksi ringan dan juga terjadi kebocoran atau kerobekan pada alat kontrasepsi ini, sehingga apabila terjadi efek samping yang berbahaya dari keempat alat kontrasepsi ini, perlu menghubungi dokter untuk dapat ditindaklanjuti. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.